Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten, tentu saja dalam sebuah podcast di awal tahun baru ini, tepatnya tanggal 2 Januari. Kita akan memberikan informasi kepada Anda terkait John Hedman yang menurut pewarta ya, ini akan diwartakan oleh Pak Sumarji ya. Saya yang akan mengumumkan sendiri pada akhir pekan ini kalau enggak pekan depan. Pak Sumarji mengatakan itu pada media. Kemudian juga Pak Sumarji ini memang dibebankan tugas yang cukup berat. Selain ketua BTN, beliau ini PLT Asprof Lampung. Waduh, ini sesuai dengan kapasitas beliau sebagai manajer Bayangkara FC. Pak Polisi, Pak Jenderal, calon Jenderal Pak Sumarji, usia masih 52 tahun. Nah, sebelum kita lanjutkan mengupas kelucuan-kelucuan PSSI yang saya lucu banget ya, pada hari ini kita berikan like dan subscribe dulu pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers ya. Tentu saja kalau Anda udah like dan subscribe, maka Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita yang akan selalu tayang setiap hari. Jangan lupa untuk bagikan konten kita ya kepada rekan-rekan Anda. Oke, dan juga jangan lupa untuk berikan kritikan serta saran pada Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dan juga ketumnya Erick Thohir, karena kita adalah merasa PSSI itu bukan milik Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI atau juga Erick Thohir, tapi sepak bola Indonesia itu adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan buat kita supporter, netizen dan juga pendukung setia timnas Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Kita akan bahas Pak Sumarji. Ya, Pak Sumarji setelah turun dari manajer timnas ini agak berat tugasnya. Pak Sumarji itu dia mengatakan ya, apakah Erick Thohir ini ngambek atau gimana ya? Saya kok agak curiga dengan Erick Thohir, karena Pak Sumarji itu bilang soal pelatih timnas saya sendiri yang akan mengumumkannya pekan ini atau pekan depan. Ini lucu juga, pekan ini John Hedman aja belum ada di Indonesia. Ngapain pekan ini Pak Sumarji? Ya, pekan depan ya, karena dia datang pada tanggal 5 Januari hingga tanggal 7. Itu udah nggak usah bilang pekan ini atau pekan depan, gitu aja Pak Sumarji ya. Kemudian Pak Sumarji ini juga jadi sosok buah bibir saat ini jadi PLT Asprof Lampung, karena beliau ini memang ya yang memegang kendali di Bayangkara FC. Oke, kenapa saya bahas Pak Sumarji ini? Tampaknya Pak Sumarji diberikan tugas yang cukup berat. Ini menurut saya loh ya, menurut saya. Satu, beliau sendiri yang akan mengumumkan soal siapa nama pelatih timnas Indonesia, tepatnya nanti pada tanggal 5 hingga 7 Januari. Entah dipilih tanggal 5 atau tanggal 6 atau tanggal 7, nggak tahu ya. Itu pastinya minggu depan lah yang akan diumumkan terkait soal timnas. Namun yang menarik adalah kenapa Erick Thohir nggak sama sekali ya keluar ya untuk bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan wartawan, publik. Apakah beliau ini takut untuk dikritik habis-habisan oleh masyarakat Indonesia atas ya, ini bukan masalah kita gagal terus kita mengkritik seorang Erick Thohir, enggak. Sebenarnya ini adalah kesalahan yang dibuat oleh Erick Thohir ya, karena dalam pemilihan pelatih yang kemarin itu di awal tahun 2025 tanpa melibatkan kolegial kolektif yang ada di Exco, itu yang brutal menurut saya loh ya. Dan banyak juga Bung Harpa juga, Haris Pardede juga mengatakan itu brutal, karena pemilihan pemilihan dari
coach itu bukan secara kolektif kolegial. Lucu tuh ya. Nah, saat ini semua beban itu kayaknya ditimpakan pada Pak Sumarji. Yang sabar ya Pak Sumarji ya. Mudah-mudahan Pak Sumarji cepat jadi jenderal, Pak. Kayaknya gitu ya. Saya merasa Pak Sumarji ini dilempar tanggung jawab yang cukup besar. Secara dia ketua BTN, memang ini bidangnya Pak Sumarji. Namun harusnya memang ketum yang mengumumkan. Namun kok di pemberitaan sesuai di thumbnail kita itu Pak Sumarji yang akan mengumumkan sendiri pada akhir pekan ini atau pekan depan. Nah, kalau kemudian bahasa yang dia umumkan itu agak lucu Pak Sumarji, karena nggak mungkin pekan ini, pasti pekan depan. Ini baru tanggal 2 loh. Besok tanggal 3, tanggal 4 belum datang. Dia Senin baru datang. Ya. Dan saya cukup akan mendukung Pak Sumarji selaku ketua BTN ya, karena beliau ini yang memang membuktikan seorang manajer timnas yang bertanggung jawab. Bahkan beliau ini keluar dari jajaran ya manajer timnas ya. Dia manajer timnas keluar setelah kegagalan SEA Games di Thailand. Ini lucu banget pokoknya ya. PSSI ini kayak main petak umpet sama rakyat ya. Ya, satu hal yang saya kritisi di sini adalah kenapa Erick Thohir, Pak Erick ya. Pak Erick kenapa nggak mau muncul ya? Apakah beliau ini takut atau gimana? Atau Anda ingin melindungi diri Anda sebagai Menpora atau gimana ya? Anda itu selaku ketua PSSI, ya Anda dong yang harus mengumumkan, bukan Pak Sumarji. Nanti Pak Sumarji itu rencananya akan didampingi oleh Yunus Nusi sekaligus Sekjen PSSI, atau mungkin juga Alexander Swirs yang juga akan mendampingi. Ya, nanti pada tanggal 5, berarti tanggal berapa tuh? Senin ya? Senin atau hari Selasa ya? Ini tanggal 2, besok 3, 4, 5. Iya, Senin. Ya kemungkinan Senin itu kan diumumkan secara umum, jadi kita bisa tahu siapa nanti yang pasti akan dipilih oleh Exco. Karena udah saya sebutkan ya, Pak Zainuddin Amali udah memberikan kata kunci, PSSI nggak punya duit yang banyak sehingga apapun yang dipilih itu kita dukung. Oke? Masyarakat yang rekan-rekan semuanya yang masih mengkritik PSSI, kita stop dulu. Kita berikan dukungan kepada anak-anak timnas nanti di bawah pelatih baru John Hetman atau siapa saya nggak tahu. Yang penting yang jelas adalah kita akan dukung timnas. Kita datang ke GBK, kita nonton pertandingan pada bulan Maret nanti, tanggal 23 hingga 31 Maret. Itu udah kita catat deadline timnas, dan kita akan mengetahui seluk-beluk pekerjaan yang akan ditanggung oleh pelatih timnas. Apakah dia bisa merubah permainan timnas menjadi cantik, menawan? Ya nanti kita lihat di bulan Maret, di tanggal 23 hingga 31 Maret. Ya, itu jadwal FIFA Series ya. Nanti juga ada FIFA Asian Cup, dan di tahun ini juga ada AFF. Catatan buat pelatih baru John Hetman, kalau nanti yang terpilih loh ya, harus memenangkan AFF, karena kita itu selalu di final kalah, semifinal, final kalah. Menyakitkan itu ya. Itu adalah target yang harus memang dimenangkan. Ini memang targetnya kecil-kecil di 2026 kecil. Tapi di 2027 wajib masuk 8 besar untuk Piala Asia Senior ya. Terima kasih Pak Sumarji, terima kasih saya ucapkan Pak Sumarji. Pokoknya sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan cepat jadi jenderal ya Pak Sumarji. Itu aja yang bisa kita sampaikan buat Anda ya. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe dan dibagiin ya. Anda like, subscribe dan dibagiin kepada teman-teman Anda yang mungkin belum mengenal kita. Dari Jakarta, saya Jilucus dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.